Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Trisha Dewi Kartini, di channel pembelajaran. Pagi hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah epidemiologi gizi dengan materi konsep dasar sebab akibat. Ya, dalam konsep dasar sebab akibat, mahasiswa diharapkan mampu memahami semua konsep sebab akibat khususnya dalam epidemiologi gizi. Outline-nya kita mulai dari pendahuluan, yang kedua kita bahas sedikit tentang faktor risiko dan prognosis, pengertiannya, kemudian model kausal itu seperti apa. Kita akan membahas yang kelima tentang necessary dan sufficient, dan yang terakhir hubungan kausal seperti apa kriterianya. Ya, kita tahu bahwa sesuatu itu terjadi tidak sekedar tahu terjadi, tetapi pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab itu harus diketahui untuk apa? Untuk mengetahui, untuk melakukan pencegahan. Kita dapat menegakkan diagnosa. Jadi ketika diagnosa ditegakkan, maka bisa memberikan pengobatan untuk kesembuhan, untuk pemulihan. Pengobatannya bisa lebih tepat sehingga penyembuhan atau pemulihan itu bisa lebih cepat. Nah, karena sesuatu itu sudah terjadi, baik itu penyakit atau masalah atau apapun itu akibat yang sudah terjadi itu, ditelusuri ke belakang, oh ternyata sebabnya ini. Tetapi perlu diketahui bahwa konsep penyebab itu sendiri tidak ada definisi yang pasti, selalu berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena penyebab atau sebab itu disesuaikan dengan keadaan, situasi terjadinya pada kapan, waktunya, masanya, siapa yang menderita, siapa yang mengalami. Kemudian dalam kondisi apa? Apakah dalam kondisi bencana atau dalam kondisi tidak sengaja atau dalam kondisi sengaja, dan itu banyak hal, banyak faktor yang menentukan. Hubungan sebab akibat itu bisa saja terjadi di mana dan kapan saja. Logisnya bahwa kausalitas itu, sebuah penyebab itu harus mendahului akibatnya, harus mendahului penyakitnya, harus mendahului masalah yang terjadi. Jadi harus ada sebabnya dulu, baru timbul penyakit, baru timbul masalah dan sebagainya. Ya, itulah sehingga konsep sebab akibat bukan konsep akibat sebab, tapi harus ada sebab dulu baru ada akibatnya. Harus ada sebab baru ada efeknya. Kita lihat dalam konsep sebab akibat itu ada yang dikatakan sebagai sebab. Sebab itu tidak sekonyong-konyong langsung ada, tetapi didahului dulu oleh yang namanya risk factor. Jadi faktor risiko, semua orang dalam kehidupan punya faktor risiko. Apa saja faktor risiko? Yang melekat di dalam tubuh itu adalah faktor risiko. Usia, genetik, jenis kelamin, status gizi, itu semua adalah salah satu bentuk faktor risiko. Apa sih faktor risiko? Karakteristik, tanda, gejala dari satu penyakit yang ditemukan pada suatu individu. Itu semua mempunyai hubungan statistik yang berkaitan dengan insiden dari suatu penyakit. Jadi semua faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya suatu penyakit, mau itu dia hanya berupa karakteristik, hanya berupa tanda, hanya berupa gejala, tetapi yang menyebabkan timbulnya suatu penyakit, itulah yang dikatakan faktor risiko. Ya, kalau kita lihat ada beberapa jenis faktor risiko. Faktor risiko yang dapat dirubah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang bisa dirubah, unchangeable risk factor, misalnya umur. Kan tidak ada manusia yang bisa tentukan umurnya sampai sekian. Umur saya sampai besok, umur saya sampai usia 90. Genetik, nah, itu sudah tidak bisa dirubah.
Tetapi ada yang bisa dirubah faktor risiko itu. Misalnya apa? Contohnya merokok. Anda stop merokok, kita stop merokok. Mulai dengan olahraga. Di masa pandemi ini orang bersemangat semua untuk berolahraga. Nah, kemudian apa yang kedua? Yang kedua, jenis faktor risiko dilihat dari kestabilan risikonya. Dia suspected atau dia estabilis. Jadi kalau dia suspek itu belum pasti, masih dicurigai, masih diprediksi. Jadi perlu dukungan lagi, perlu data, perlu hasil pemeriksaan yang mendukung bahwa memang ini risiko, faktor risiko. Jadi dia perlu dukungan, belum pasti. Nah, kalau yang estabilis itu dia sudah pasti ada datanya, nilainya. Misalnya apa ya? Misalnya hasil pemeriksaan lab. Oh, HB-nya sekian. Oh, SGOT, SGPT-nya nilainya sekian. Nah, itu sudah ketahuan. Jadi itu sudah pasti. Hasil lab mendukung. Itu yang dikatakan kestabilan risiko. Jadi dia sudah bisa dapat dipastikan menjadi faktor risiko. Tetapi belum dapat dipastikan bahwa itulah penyebabnya. Masih harus didiagnosa kembali dari faktor-faktor risiko itu untuk menjadi sebab. Baik. Ya, kegunaan identifikasi faktor risiko. Yang pertama, untuk prediksi. Kita bisa memperkirakan atau meramal penyakit apa sih kira-kira orang itu derita. Kita bisa memprediksi. Kemudian yang kedua, penyebabnya. Beratnya faktor risiko itu dapat mengangkat menjadi penyebab. Jadi kita bisa membuat semacam list dari beberapa faktor risiko tersebut. Kita buat list. Kemudian yang mana yang paling banyak, yang paling besar nilainya, itulah faktor risiko yang bisa diangkat untuk menjadi penyebab. Kemudian yang ketiga, perlu ditegakkan diagnosis. Jadi diagnosis ini yang menentukan biasanya kalau untuk penyakit itu adalah dokter. Nah, kalau untuk masalah-masalah kesehatan itu biasanya ahli gizi, dietitian atau nutrisionisnya, ya. Di masyarakat itu banyak masalah yang terjadi, jadi harus dianalisis dulu, kemudian ditetapkan. Yang keempat adalah prevensi. Nah, faktor risiko ini juga sebagai penyebab, maka pengulangannya dapat sebagai pencegahan. Maksudnya di sini, kalau terjadi hal yang sama, misalnya dia punya penyakit dan sering sekali kambuh, maka itu bisa dikatakan sebagai pencegah. Faktor risiko itu sebagai pencegah. Kenapa? Ketika kita sudah memahami bahwa saya punya asma, maka saya tidak boleh capek. Saya tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat. Nah, itu pencegahan supaya asmanya jangan kambuh. Itu. Kemudian contoh lain lagi, penyakit diabetes. Ketika dia mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan, maka gula darahnya akan meningkat. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya ya dia harus memperhatikan porsi dari jenis sumber karbohidratnya. Baik. Berikutnya kita masuk ke prognosis. Kalau tadi faktor risikonya, sekarang prognosisnya. Prognosis ini sebenarnya prediksi tentang kelangsungan suatu penyakit yang mencerminkan sebagai probabilitas akan perkembangannya pada tahap selanjutnya. Jadi prognosis itu selalu naik, ada perkembangan. Nah, kita lihat bagaimana sih sebenarnya perkembangannya nanti ke depannya penyakit ini atau masalah ini. Jadi tidak selamanya harus ada penyakit. Tapi yang berkaitan dengan sebab akibat biasanya orang mengkondisikan dalam kondisi sakit. Tetapi tidak selamanya. Bisa saja masalah itu karena timbul sebab yang menimbulkan satu masalah itu bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat konsepnya dari risiko dan prognosis, orang dari sehat menjadi sakit itu ada risiko.
disitulah resiko, disitulah faktor resiko berperan. Tetapi perkembangan selanjutnya, kalau orang sakit ini tidak ditangani, tidak ditegakkan diagnosisnya, tidak dilakukan pengobatan. Tadi kalau itu orang sakit, kalau masalah itu tidak dipecahkan, tidak dirembuk, tidak dicari solusinya, tidak didiskusikan, maka masalah itu akan menjadi besar, meledak. Kemudian akan berakibat pada banyak pihak. Nah, kalau orang yang sakit, ketika penyakitnya tidak dilakukan pengobatan dan sebagainya, ataupun dia dilakukan pengobatan, tetapi tingkat atau grade dari penyakit itu sudah tinggi, maka akan pada satu kematian. Itulah prognosis, perkembangannya. Jadi perkembangan selanjutnya ketika dia berada dalam kondisi masalah dan berada dalam kondisi sakit. Yang dimulainya dari kondisi itu ya. Perkembangan selanjutnya dilihat apakah masalah itu bisa selesai, apakah orang itu bisa sembuh atau justru dia mati. Ya, kita lihat bahwa kalau faktor resiko dan faktor dari prognosis itu umur. Umur bertambahnya umur ya, umur tinggi itu maksudnya umur yang bertambah tua ya, bertambah tua. Kemudian faktor risiko LDL tinggi, HDL rendah, HDL itu yang dikenal dengan lemak baik. Kemudian orang yang merokok, ada hipertensi, jarang berolahraga, kurang aktivitas. Nah, itu masuk dalam faktor risiko. Nah, faktor prognosisnya apa? Oh, bisa jadi pria yang lebih banyak dibandingkan wanita. Kemudian ada infak anterior, ada jantung kongesti, ada aritmia ventrikuler. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor prognosis sehingga dia menyebabkan kematian. Ini untuk salah satu contoh dari penyakit jantung koroner ya, seperti itu. Bagaimana kita memisahkan mana yang dikatakan faktor risiko, mana yang dikatakan faktor prognosis. Ya, kalau kita lihat dari beberapa model hubungan kausal, yang pertama kita bisa ketahui bahwa model determinisme murni. Ini dikenal dengan model klasik. Kenapa katakan model klasik? Karena pada saat itu hanya dikatakan satu sebab itu spesifik untuk satu akibat. Jadi satu sebab pasti menghasilkan satu akibat. Unik dan konstan. Hal ini di model klasik ini dia merupakan model yang unik dan konstan. Tetapi pada saat ini dengan perkembangan zaman maka sudah ada model determinisme modern. Penyebab dan akibat itu tidak selamanya tunggal. Tidak selamanya satu sebab, satu akibat. Bisa jadi sebabnya itu 10, akibatnya 1. Atau sebabnya itu 3, tapi bisa menyebabkan akibatnya itu bisa ada 2 atau sama. Jadi tidak masalah ya, atau sebab akibatnya cuma 1. Itu model determinisme modern. Yang ketiga, model multiple etiologi. Ini seperti yang sudah kalian dapatkan pada saat pertemuan di awal-awal semester ya. Jadi sebelum MIT ada segitiga epidemiologi, jejaring sebab, dan model roda. Dan yang keempat adalah pendekatan probabilitas. Jadi pendekatan probabilistik ini sebenarnya dia tidak perlu bukti kausalitas. Kenapa? Karena dengan teori probabilitas yang diuji secara statistik itu sudah bisa menjawab bahwa sebenarnya dari 2 sebab itu bisa menyebabkan 1 akibat. Dari 1 sebab bisa menyebabkan 3 akibat. Nah, itu bisa secara dilihat dengan teori probabilitas dan dirumuskan dengan menggunakan statistik. Itu bisa terjawab. Jadi ada 4 model. Yang pertama model klasik, determinisme murni. Yang kedua model determinisme modern, tidak hanya 1 sebab 1 akibat. Kemudian ada model multiple etiologi dan pendekatan probabilistik. Ya, berikutnya kita akan masuk di konsep necessary dan sufficient. Kalau kita mendengar konsep necessary dan sufficient, ini merupakan bagian dari konsep dasar sebab akibat.
di mana kita ketahui bahwa necessary itu dia maksudnya selalu ada. Jadi tidak mungkin hal itu ada maka akan terjadi akibat. Tidak. Jadi dia harus ada dulu. Ada baru bisa terjadi akibat. Faktor yang harus ada untuk terjadinya penyakit. Tidak akan ada penyakit bila faktor itu tidak ada. Nah, keduanya mengacu pada konsep satu variabel, baik itu dia patogen maupun non-patogen, harus selalu ada dan mendahului suatu akibat, sehingga akan menghasilkan yang namanya hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas. Misalnya, tidak ada penyakit AIDS tanpa virus HIV. Tidak ada penyakit TBC kalau tidak ada kuman MTB-nya. Tidak ada, tidak bisa. Begitu juga dengan sekarang ini. COVID-19 ini ada karena ada virus COVID-19. Jadi virusnya itulah yang harus diberantas. Virusnya itu yang harus ditangani. Bagaimana caranya? Ya sekarang ini dilakukan vaksinasi. Vaksinasi mampu menekan perkembangan melajunya COVID-19. Mampu mengurangi tingkat keparahan dari pasien yang menderita COVID-19. Kenapa? Karena ditahu sebabnya. Oke. Jadi necessary ini harus ada. Singkatnya faktor yang harus ada. Kemudian yang kedua adalah sufficient. Sufficient ini adalah cukup. Kalau tadi dia harus ada, faktor itu harus ada. Ada beberapa faktor risiko. Di awal saya jelaskan ada beberapa faktor risiko. Nah, dari faktor risiko dibuat list ya, dibuat list. Jadi faktor risikonya sudah ada, faktor risikonya sudah ada, keberadaannya sudah ada, necessary-nya ada. Tetapi jumlahnya cukup enggak untuk terjadinya penyakit? Jumlahnya cukup enggak untuk terjadinya masalah? Jadi dibuatkan list. Di list kemudian dilihat dari nilai-nilai yang ada, mana yang paling cukup. Jadi harus ada dulu baru cukup, baru terjadi suatu penyakit. Jadi sebab itu sebenarnya dia harus necessary dan harus sufficient. Faktor dengan sendirinya pasti dapat menimbulkan penyakit. Mengacu pada konsep bahwa variabel tertentu pasti menghasilkan suatu akibat atau paling tidak dia bisa memprakarsai munculnya satu akibat. Contohnya misalnya kekurangan oksigen, maka orang akan hipoksia otak. Ada trauma mekanik yang tinggi, bisa menyebabkan orang patah tulang. Ada peningkatan suhu sampai pada titik didih, misalnya kebakaran, orang yang kena kebakaran, tubuhnya terbakar, luka bakar, akan merusak jaringan kulit. Itu merupakan bagian dari kecukupan atau sufficient dari faktor risiko yang sudah ada. Apa faktor risikonya tadi? Kalau kurang oksigen. Kurang oksigen, faktor risikonya bisa jadi usia, umur, jenis kelamin, kurang aktivitas, itu salah satunya. Ada, sudah necessary. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam model-model tadi ada 4 model. Nah, untuk model modern itu yang namanya faktor 1 itu tidak selamanya faktor risiko itu tidak selamanya dia bisa menyebabkan satu penyakit saja. Kita lihat dari gambar ini. Bagian ini menunjukkan bahwa huruf A itu selalu ada di konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga. Meskipun faktor risiko yang lainnya berbeda-beda, tetapi A itu selalu ada. Maka A itu bisa dikatakan sebagai sufficient karena dia cukup keberadaannya. Ya, ada di semua tempat, ada di semua bagan, sehingga dia bisa dikatakan cukup. Ini salah satu model kausalitas determinisme yang modern yang disampaikan oleh Rohman. Nah, prinsipnya dari penjelasan konsep sebab akibat ini yang pertama bahwa sesuatu itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebab.
Jadi harus ada sebab dulu baru ada akibatnya. Nah, necessary penyebab itu penting. Penyebab yang penting itu necessary cause. Jadi dia penting, ada, selalu ada. Kemudian sufficient itu nilainya cukup, jumlahnya cukup. Dan yang terakhir adalah ada yang disebut sebagai contributory cause. Jadi penyebab tambahan. Dia memberikan kontribusi yang cukup. Penyebab lain setelah menghilangkan penyebab-penyebab yang menjadi gangguan. Jadi ternyata penyebab yang lain ini dia cukup nilainya. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai penyebab tambahan. Contohnya seperti COVID. COVID-19 ini ketika menyerang orang yang mempunyai gangguan atau punya penyakit bawaan, sesak nafas, diabetes atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya, maka akan memperparah kondisi dari si pasien tersebut. Nah, contoh dari tadi sesak nafas atau penyakit diabetes tadi itu merupakan penyebab tambahan yang akan memperparah kondisinya dari pasien COVID-19. Seperti itu. Ya, di akhir ini saya akan menyampaikan ada 9 kriteria ideal hubungan kausal yang disampaikan oleh Bradford Hill. Yang pertama adalah strength, kuatnya hubungan, ya. Kemudian konsistensi. Konsistensi ada spesifik, ada temporary, ada biological gradient, kemudian masuk akal apa tidak. Dia patut diduga atau tidak, ya. Possibility. Kemudian coherence. Secara teoritis dia dapat dijelaskan. Eksperimen, bagaimana dengan perlakuan intervensi? Kalau kita lakukan intervensi atau tidak intervensi, efeknya seperti apa? Nah, masuk nggak di analogi? Kita bisa nggak membuat satu analogi sehingga hal itu bisa menjadi satu model sebab akibat. Nah, ini saya berikan tugas kepada Anda. Silahkan pada kalian untuk mengerjakannya sesuai dengan nomor urut masing-masing dari setiap kriteria ini. Saya kira itu penjelasan saya. Di akhir kesimpulannya bahwa konsep dasar sebab akibat ini, sebab harus mendahului akibat. Tidak selamanya satu sebab, satu akibat. Dengan perkembangan zaman, maka sudah menjadi satu sebab bisa menimbulkan 2 akibat atau 2 sebab bisa menimbulkan 1 akibat dan seterusnya. Penyebab atau sebab itu harus ada, harus penting menjadi faktor resiko yang pertama atau yang kedua. Kemudian nilainya cukup sufisien. Kalau ada tambahan dia bisa menguatkan. Nah, faktor resiko dan prognosis yang ada nanti. Faktor resiko dan diagnosis yang ditegakkan nantinya akan berkaitan sehingga menimbulkan satu konsep sebab akibat yang runut. Seperti itu. Demikian penyampaian saya, semoga Anda bisa memahaminya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Saya pamit. Salam sehat, tetap menggunakan prokes dimanapun Anda berada. Terima kasih.